Wadidaw, kembali dengan Mimin di sini. Kembali kita akan membahas manga Blue Lock chapter terbaru. Baik, tanpa berlama-lama lagi, ayo tendang dan lesakan. Blue Lock chapter 214 diberi judul Kerja. Oke Leo, melanjutkan chapter sebelumnya di mana menceritakan bagaimana cara seorang Isagi Yoichi menemukan sebuah formula baru, sebuah senjata sekunder yang melengkapi senjata utamanya dengan bantuan kemampuan spesialnya, yaitu Metavision. Kali ini di chapter terbaru, usai tertinggal 1-0 dari Bastard Munchen, Ubers tidak kebingungan. Mereka justru berkumpul dengan tenang untuk persiapan serangan balasan. Oliver Aiku hanya tersenyum sambil berkata dalam hati, sebuah direct shoot kaki kiri, nge-cheat sekali, dan tidak mungkin menggunakan 2 kaki sekaligus dalam beberapa hari. Kalau begitu kaki kirinya itu, yap, terbaca oleh lawan. Memang benar direct shoot kaki kiri Isagi hanya senjata sekunder yang tidak sekuat senjata utamanya, yaitu direct shoot kaki kanan. Jadi senjata itu bisa digunakan untuk pengecoh atau mengelabui lawan yang memang tidak mengetahui jika Isagi juga bisa menggunakan tendangan langsung menggunakan kaki kiri. Dan selanjutnya, Don Lorenzo, sang back Ubers yang merupakan salah satu dari 11 pemain dunia generasi selanjutnya, mendekati Isagi dan mengatakan dia menyukai Isagi karena kemampuannya, dan harusnya harganya bukan cuma 50 juta, dan harusnya Isagi adalah S atau andalan atau kartu as, sama seperti Michael Kaiser. Don Lorenzo juga bertanya pada Isagi apakah hal tersebut tidak masalah baginya, dan Isagi menjawabnya dengan berkata agar Don Lorenzo, yang ia sebut zombie bajingan, memastikan tidak mengincar orang yang salah. Lalu Don Lorenzo membalas Isagi dengan ekspresi seseorang yang siap melahap orang lain. Jangan terlalu sombong dengan 1 gol kebetulan. Dan dia balas menyebut Isagi kucing kecil, meong, ucapnya. Dan kemudian dia mengkomando pemain Ubers yang lain. Waktunya bekerja. Diiringi para pemain kunci Ubers yang bersiap mulai dari Barrow, Nico, Aryu, dan Sendo. Dan kick off dimulai oleh Sendo dan Barrow. Restart. Sementara di lain sisi, Isagi setelah berhasil mencetak gol, kembali fokus untuk mencuri bola dan mencetak gol kembali. Isagi mulai mengaktifkan Metavisionnya. Sementara itu, dia juga menyadari Don Lorenzo tetap di posisi pertahanan Ubers atau tidak maju melakukan pergerakan. Sementara para pemain Ubers menguasai bola dan melakukan operan-operan pendek perlahan. Dalam Metavision Isagi, pemain Ubers memperlambat tempo kecepatan menyerang mereka. Ubers memprioritaskan penguasaan bola dan maju secara perlahan, seakan-akan mereka menunggu waktu yang tepat untuk mengganas. Isagi tetap mengawasi Barrow yang merupakan poros serangan Ubers, dan selama bisa melacak pergerakan serta tendangan jarak menengah Barrow, maka Isagi merasa dia bisa melahap semua pemain Ubers karena dia bisa melihat semuanya. Dan kemudian kilas balik muncul. Di awal para pemain Blue Lock bergabung dengan Ubers. Stratium Italia atau Strata Italia, ruang persiapan. Kemudian seseorang berdiri di tengah-tengah pemain lain, di atas sebuah panggung. Orang tersebut memperkenalkan diri. Dia adalah Mark Snuffy, seorang master dari Ubers, sama seperti halnya Noel Noah dari Bastard Munchen. Sebelum mulai berlatih, sang master Ubers, Mark Snuffy, mengajukan sebuah pertanyaan kepada para pemain yang bergabung dengan Ubers. Apa artinya sepak bola untuk kalian? Ucap Snuffy. Lalu masing-masing memberikan jawabannya. Impianku, ucap Sendo. Segalanya, ucap Aryu. Sesuatu yang rela kukorbankan seluruh hidupku untuknya, ucap Aiku. Setelah mendengar itu, Snuffy berkata, oke. Jawaban yang sangat polos dan khas anak muda. Kemudian dia mengajukan pertanyaan selanjutnya. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian tidak menjadi pemain pro? Apa yang tersisa
jika sepak bola direnggut dari kalian. Snoopy menambahkan tidak ada salahnya mencurahkan diri pada sepak bola karena kalian mencintainya. Namun cedera dan kemerosotan pasti terjadi. Yang kutanyakan, apa yang akan kalian lakukan jika suatu hari nanti, entah karena apa, kalian tidak bisa bermain sepak bola lagi? Mendengar itu, para pemain yang akan bergabung dengan Ubers terdiam dan bahkan ada yang berkeringat dingin. Snoopy menambahkan, mereka yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini akan menjadi pemimpi amatir selamanya. Bagi seorang pemain profesional, menang adalah tugas dan kewajiban. Dengan menang kita bisa mendapat uang dan bertahan hidup. Sekarang aku ingin kalian semua mengingat ini, ucap Snoopy. Sepak bola adalah pekerjaan. Anggap saja klub seperti Ubers adalah perusahaan, maka permainan adalah kesepakatan bisnis dan pemain adalah karyawannya. Mark Snoopy bahkan mempelajari data-data masing-masing pemain. Rencana, serangan, pertahanan, situasional, segala macam strategi bahkan telah ia persiapkan di hadapan semua pemain Ubers yang menjadi binaannya. Snoopy menganalisis dan menelusuri gaya bermain semuanya sampai serinci mungkin, dan dia menyusunnya seorang diri. Snoopy mengatakan jika mereka semua dapat mengingat semua strategi yang dia susun dan menerapkannya dengan sempurna, maka kemenangan akan mereka dapatkan. Dan seandainya mereka kalah karena ada strategi yang tidak diantisipasi oleh Snoopy, maka semua tanggung jawab jatuh pada dirinya sebagai presiden perusahaan. Mereka para pemain sebagai karyawan tidak akan disalahkan, ucapnya. Kemudian dengan lantang dan dengan intimidasi yang terlihat dari sorot matanya, Mark Snoopy berkata, "Ayo kita jalankan bisnis ini, saudara-saudara. Jadilah kaki tangan dan strategiku." Yang kemudian diiringi ucapan lantang dari pemain Ubers yang ada di dekatnya. "Baik Pak," ucap mereka lantang dan serempak. Sendo kaget. Aryu berkata seperti masuk tentara. Lalu Oliver Aiku bertanya-tanya tempat gila macam apa yang telah dia masuki. Sementara Nico yang kita tahu memiliki pengamatan yang baik atau luar biasa mengatakan mereka memang akan menang jika berhasil menerapkan dengan sempurna apa yang telah Mark Snoopy buat dan rencanakan. Nico juga mengatakan jika mereka mampu bertahan, mereka akan tumbuh jauh semakin kuat. Mantap juga pandangan sang Master Ubers Yaleo, hal yang berbeda dengan master klub lain seperti Bastar Munchen atau Mannheim City, di mana memang pandangan atau pemikiran masternya akan menjadi filosofi permainan dari klub tersebut. Di lain sisi, pemain lain mulai dari Aryu, Sendo, Aiku, dan bahkan Barrow menyetujui hal tersebut. Yang paling menarik nama terakhir yaitu Barrow, seorang hewan buas yang tak pernah bisa dikekang, bisa setidaknya mengikuti strategi Ubers. Tapi mengingat dia adalah seseorang yang perfeksionis, apa yang Snoopy lakukan dengan strateginya yang tersusun dengan luar biasa, dan tentu saja nama besarnya, kemungkinan inilah yang menjadi alasan Barrow bisa masuk dalam permainan terskema dari Ubers. Dan di saat kembali ke masa saat ini, Bastar Munchen melawan Ubers, dunia kerja menurut filosofi Ubers dengan Master Snoopy. Isagi Yoichi dengan metavisionnya mulai menyadari momentum dari Ubers. Ritme pergerakan kaki dari Barrow berubah. Dia melakukan pergerakan mengecoh dan menjauh dari dua pemain Munchen yang mengawasinya. Dalam sekejap, Barrow membuat gerakan bola mata yang disadari Sendo. Lalu kemudian Sendo memberikan umpan cepat ke arah jalur lari dari Barrow. Barrow melakukan terobosan ke arah pertahanan Bastar Munchen, namun dia coba dihentikan oleh Birkenstock. Dan kemudian tanpa terduga dengan kemampuan metavisionnya, Isagi muncul dan memotong umpan yang mengarah pada Barrow. Dengan percaya diri, Isagi berkata, "Di sini mudah sekali, kalian harus berusaha lebih keras." Terdengar congkak Leo, kesombongan mulai terdengar. Namun tidak selesai sampai di situ. Barrow berkata, "Kejar dia." Dan secara cepat dan serentak, tiga pemain Ubers menyergap Isagi.
sehingga dia tidak punya waktu untuk menggunakan metavisionnya. Dan di saat dia mencoba mempertahankan penguasaan bola di kakinya, Nico muncul tiba-tiba dan mencuri bola tersebut. "Terlalu lamban, kau telah jatuh dalam jebakan kami. Misi selesai," ucap Nico. Isagi terkejut dan merasa mustahil jika Ubers mengetahui rencananya, dan semua rangkaian itu cuma bagian dari rencana mereka. Pertama, menyerang secara perlahan dengan strategi yang minim risiko. Yang kedua, jika musuh merebut bola, rebut kembali dengan cepat dan terkoordinasi. Yang ketiga, setelah mendapat bola kembali, memanfaatkan serangan jarak dekat secara penuh. Nico melesat kembali ke dalam permainan Ubers yang terkoordinasi, sesuatu yang sulit dilakukan hanya oleh satu pemain. Semua pemain Ubers kompak dalam strategi, ide, dan opsi yang sama. Seakan-akan 11 pemain Ubers adalah satu organisme raksasa yang mengerikan. Kengerian dari sepak bola Italia akhirnya terungkap. Yap, dan ini memang seperti di dunia nyata, permainan yang seolah lambat namun menyengat. Dan jangan lupakan, Catenaccio adalah sistem taktis dalam permainan sepak bola yang menitik beratkan kekuatan pada pertahanan, hal yang pasti nanti ada dalam Ubers. "Majulah Ubers," ucap Mark Snoopy. Ubers dengan Mark Snoopy dengan filosofinya sungguh berbahaya. Di saat kita tahu Blue Lock dominan dengan saling lahap dan memunculkan kemampuan individual masing-masing, Ubers hadir dalam komando seorang leader luar biasa, membuat sebuah tim yang terorganisir dan terkoordinasi secara sistematis dan berbahaya. Wadidaw, sekian dulu review kali ini, Leo. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.